Kembali di Ayu Sore pemirsa, 6 hari jelang Hari Raya Idul Fitri, Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten dipadati ribuan pemudik. Suasana Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta dipadati ribuan penumpang sejak Minggu pagi. Antrean panjang di area counter check-in penerbangan domestik. Rute penerbangan favorit adalah Bali, Medan, Makassar, Surabaya, dan juga Padang. Diprediksi puncak arus mudik terjadi pada tanggal 18 Maret nanti. Puncak arus mudik, sejumlah pemudik motor kedapatan nekat membawa bayi mungilnya mudik naik motor. Sementara satu keluarga memilih mudik naik bajai ke Tegal, Jawa Tengah demi ngirit ongkos. Terik matahari di jalur Pantura tak menyurutkan pemudik untuk pulang ke kampung halaman, termasuk pemudik motor. Di tengah padatnya arus mudik, masih banyak pemudik motor nekat membawa anak mereka, bahkan yang masih bayi. Bayi digendong di pangkuan ibunya, sementara sang kakak duduk di depan dekat kemudi. Selain alasan berkumpul bersama keluarga, para pasutri pemudik motor ini mengaku ingin memperkenalkan bayi mungil mereka ke kakek nenek dan keluarga di kampung halaman. Kumpul keluarga sih, sama bawain cucu. Oh, bawa cucu? Iya. Baru pertama kali? Iya, baru pertama kali bawa bayi. Oke, hadiah orang tua juga tadi ya? Bisa jadi. Mbak, harapannya di lebaran hari ini dengan ngirim bayi ke kampung halaman seperti apa? Senang banget, karena lebaran pertama sih punya bayi. Tak hanya mudik dengan motor, sejumlah pemudik juga memilih mengendarai bajai. Badri, sopir bajai ini memboyong keluarganya menuju kampung halamannya di Tegal, Jawa Tengah. Murah jadi alasan Badri mudik naik bajai dan bisa beristirahat kapanpun ia mau. Jadi dari rumah ke rumah praktis, nggak ada suatu halangan apapun. Ini tiap tahun, Pak? Tiap tahun. Keluarga. Berarti menghemat ongkos, Pak ya? Iya, ngirit ongkos. Badri tak sendirian, ia mudik beriringan bersama rekan pengendara bajai lainnya. Tim kontributor iNews melaporkan. Arus mudik di jalur Kalimalang, Bekasi, Jawa Barat pada Minggu sore terpantau mulai ramai oleh pemudik motor. Dan untuk mengetahui pantauan arus mudik Lebaran 2026, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Camar Haenda di kawasan Kalimalang, Bekasi, Jawa Barat. Selamat sore, Camar. Bagaimana terpantau di kawasan Kalimalang, Bekasi? Apakah ada kepadatan kendaraan? Ya, baik. Selamat sore Diandra dan juga pemirsa. Hari ini saya berada di titik yang krusial, di mana ini merupakan Simpang Mega Bekasi, Jawa Barat, yang menjadi titik utama untuk bisa memantau bagaimana sebetulnya lalu lintas daerah Jakarta menuju arah timur, begitupun juga sebaliknya, terutama ke jalur Pantura. Jalur Pantura ke arah timur tentunya di Bekasi ini menjadi salah satu titik yang biasanya digunakan oleh masyarakat, jalur alternatif, jalur arteri, terutama bagi para pemotor. Namun dapat kami sampaikan situasi dan kondisi saat ini terpantau tidak terlalu padat. Artinya memang kepadatan ini terjadi dikarenakan masyarakat yang pulang bekerja. Namun informasi yang kami dapat dari petugas lalu lintas bahwasanya apabila dibandingkan dengan hari-hari biasanya intensitasnya cukup padat. Contohnya di 1 minggu kemarin, ini sudah terpantau pergerakan dari para pemudik. Ini dimulai pada hari ini berkaitan dengan jumlah pemotor yang juga semakin ramai. Dikarenakan biasanya masyarakat ataupun juga para pemudik yang melintas di jalur ini merupakan pemudik yang menggunakan kendaraan roda 2. Adapun untuk sistem rekayasa lalu lintas sebetulnya sudah dilakukan sejak 2 hari lalu atau pada 13 Maret 2025. Hal tersebut adalah antisipasi untuk kemacetan yang biasanya terjadi di kawasan ini. Kalau kita lihat dari arteri Malang ataupun juga Simpang Arta kemudian juga menuju ke arah timur, ini didominasi oleh kendaraan roda 2. Ada juga sejumlah rekayasa lalu lintas yang diberlakukan, diantaranya adalah pengurangan
kendaraan sumbu 3 yang sampai dengan saat ini kami masih melihat ternyata masih ada. Artinya tadi kami juga bertanya kepada petugas, proses ini dilakukan secara situasional, mengingat kepadatan dari kendaraan yang ada di kawasan ini akan terjadi diprediksi 3 hari menjelang Lebaran antara tanggal 20 atau 21, artinya akan terjadi pada tanggal 17 ataupun juga 18. Kemudian dapat kami sampaikan bahwa ada sejumlah rekayasa lalu lintas yang paling mencolok, diantaranya adalah pengulangan U-turn ataupun juga titik putar balik. Di mana titik putar balik ini adalah salah satu alasan mengapa terjadinya simpul kemacetan dan juga ketersendatan yang biasanya terjadi terutama di jam-jam padat. Kemudian pihak dari Pemkot Bekasi sebetulnya juga sudah mempersiapkan 18 titik posko mudik agar masyarakat bisa pergi mudik dengan aman dan juga nyaman. Namun melihat kepada situasi dan kondisi saat ini ternyata masih kondusif meskipun intensitas kendaraan terutama pemotor sudah mulai terpantau lebih banyak dibandingkan dengan 1 minggu sebelumnya. Dan diprediksi secara nasional memang ada 143 juta masyarakat Indonesia yang akan melaksanakan mudik hari ini. Kemudian juga pemerintah juga menghimbau bahwasanya akan ada sekresi yang dilakukan. Sekresi ini adalah berkaitan dengan periode mudik yang terbagi ke dalam 3 periode. Dan diharapkan masyarakat apabila Anda pemirsa di rumah yang sudah memiliki waktu untuk bisa mudik lebih awal, itu akan lebih baik, tidak hanya bisa memiliki waktu yang lebih lama bersama dengan keluarga, namun juga bisa mengurangi ataupun juga menghindari intensitas bertemunya kemacetan yang begitu panjang, tidak hanya di wilayah Bekasi namun juga di sejumlah wilayah aglomerasi yang ada di Jakarta. Sementara demikian, Diandra. Baik, terima kasih Camar Henda atas laporan Anda langsung dari Kalimalang, Bekasi, Jawa Barat. Terima kasih, selamat sore, selamat kembali bertugas. Dan pemirsa, news sore berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Kevin Pakan. Halo Kevin, bagaimana nih sore ini, masih semangat terus? Ya, halo selamat sore Diandra dan pemirsa, tentunya masih semangat terus ya. Ini sore pemirsa masih akan segera kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya, di antaranya. Perang Amerika Serikat Israel dengan Iran memanas. Amerika Serikat mengirim 2.500 marinir ke Timur Tengah. Enam hari jelang Idul Fitri, arus mudik mencapai puncaknya. Jalur Pantura mulai dipadati kendaraan pemudik. Israel kembali menjadi sasaran rudal Iran. Minggu pagi, rudal Iran menghantam kota Ramla dekat bandara di Tel Aviv. Israel kembali menjadi sasaran serangan rudal Iran pada hari Minggu. Militer Israel menyebut berhasil mencegat gelombang besar rudal dari Iran, namun beberapa proyektil dilaporkan jatuh di area terbuka. Hasilnya pecahan dari sistem pencegat rudal jatuh di kota Ramla yang berada di wilayah tengah Israel hingga memicu kebakaran. Belum ada laporan korban jiwa, namun api berkobar hebat di tengah kota. Dampak dari kota Ramla yang terbakar membuat bandara di Ben Gurion tutup. Sirine peringatan bahaya juga terdengar di tiap sudut bandara yang kosong, tak ada satupun penumpang. Serangan rudal Israel menghantam kawasan industri di kota Isfahan, Iran Tengah, Sabtu waktu setempat. 15 orang tewas dalam serangan tersebut.
Sebuah serangan rudal menghantam kawasan industri di kota Isfahan, Iran Tengah pada Sabtu waktu setempat. Media Iran melaporkan sedikitnya 15 orang tewas dalam serangan tersebut. Para korban merupakan pekerja yang berada di dalam pabrik saat rudal menghantam lokasi. Rudal itu menghantam sebuah pabrik yang memproduksi peralatan pemanas dan pendingin. Diketahui, serangan terjadi pada hari kerja ketika aktivitas produksi sedang berlangsung. Pemerintah Iran